akan menguji per CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini ada capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada ini, ada 5. Jadi mahasiswa mampu memahami dasar-dasar reaksi aliran non-ideal. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar reaksi gas cair. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar reaksi katalitik. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar reaksi solid gas. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar reaksi sistem biokimia. Berarti ada 4 ya, mungkin ini nggak sampai ke biokimia, ke 4 aja. Jadi per CPMK ini nanti akan ada penilaian ya. Nah, misalnya untuk CPMK yang pertama, aliran non ideal, nanti itu kita akan membahas di bab 11, kemudian bab 13, bab 14. Jadi ada 3 bab ya. Kemudian nanti berikutnya gas cair, saya lupa babnya bab berapa ya. Nanti ada bab 18, jadi enggak semua bab ya. Ntar saya ambil bukunya dulu. Bang. Nah, kemudian bab berikutnya adalah yang dipelajari bab 18, bab 19 itu enggak, 20 enggak, 21. Nah. Jadi tidak semua bab di buku Levenspiel, jadi bukunya itu nanti buku Levenspiel ya. 15, 16, tidak, 18, 17, 18, kemudian nanti 19 enggak, kemudian 20. 20 itu enggak. 21 juga enggak. Jadi enggak banyak. 25, 26 ya. Nanti paling banyak tuh di bab 18. 25, 26 ya. Seperti itu. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar reaksi aliran non-ideal. Kemudian dasar-dasar aliran non-ideal, saya langsung masuk ke bab nah ini bab sebenarnya mestinya pretest ya, pretest tentang bab yang TRK 1, tapi saya belum menyiapkan. Langsung saya masuk ke dasar-dasar aliran non-ideal. Jadi kita telah mengenal ya pola 2 aliran, yaitu pola plug flow dan mix flow. Sekarang saya tanyakan, coba Ahmad Rifki, apa bedanya plug flow sama mix flow? Kalau dulu saya belajarnya kalau plug itu aliran, Bu. Kalau mixed ada bercampurannya. Iya, sama-sama aliran, cuman apa beda karakternya. Sehingga nanti persamaan performanya antara plug flow dan mix flow tuh berbeda. Kalau dari persamaannya, kalau plug flow apa? Ada apa? Lupa, Bu, udah lama nggak kuliah. Udah lama nggak kuliah. Sekarang saya tanya Merlin. Ayo Merlin Lianti. Apa beda plug flow sama mix flow? Nggak ingat, Bu. Nggak ingat ya? Oh, kayaknya memang perlu ya, perlu pretest ya. Nanti pertemuan yang kedua pretestnya saya ini itu ya, untuk mengingatkan kembali. Sekarang saya langsung bahas. Izin menjawab, Bu. Ya, monggo. Siapa yang mau menjawab? Kalau plug flow itu ada ini namanya siapa? Nggak muncul tempat saya. Siapa yang ngomong? Ahmad HP, Bu. Oke, monggo. Kalau plug flow itu ada batas integralnya, kalau mix flow itu nggak ada, Bu. Soalnya kalau plug flow itu di setiap titik itu konsentrasinya berbeda.
Karena kan tidak ada pengaduknya. Kalau mix flow ada pengaduknya, makanya homogen sehingga konsentrasinya itu di setiap tangkis pasti sama. Ya, betul ya. Jadi gitu. Sekarang perbedaan saya tanya yang lain. Tadi Ahmad Habib ya. Rahmadi, apa perbedaannya dengan batch, reaktor batch? Oh, saya, Bu. Ya. Oh ya, kenalkan Bu, saya Saga, izin menjawab. Oh, panggilannya Bedanya sama, Saga ya. Ya, bedanya batch sama yang dua tadi, Bu. Iya. Oke, kalau batch itu dia tidak continuous, Bu. Jadi kadang ditutup lalu diambil, Bu. Jadi ya apa ya, Bu? Ketika salahnya nggak continue, Bu. Jadi per waktu itu diakhiri, diulangi lagi, Bu. Kalau batch. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau batch itu tidak continue, artinya dia masuk aliran yang unsteady state ya. Jadi namanya continue tuh yang steady state. Kalau steady state itu akumulasinya, ciri-cirinya adalah akumulasinya nol. Akumulasinya nol. Kalau steady state akumulasinya tidak nol. Jadi di situ terjadi perubahan pada tiap waktunya. Jadi pada saat reaksi di situ tidak ada pengisian. Jadi untuk menurunkan persamaannya pada reaktor batch itu tidak ada. Diva, kok nangis kayak gitu? Gak usah nangis, gak usah ngacung terus. Kalau ditunjuk baru jawab. Kalau nggak ditunjuk diem aja. Ya, kamu yang penting paham aja. Anak-anak mewek gitu. Ngacung terus tapi ngacung terus gurunya nggak mau nunjuk. Bentar. Ini ya sistem online kayak gitu. Jadi tadi apa? Pada saat reaksi tidak ada yang diisikan dan tidak ada yang keluar untuk reaktor batch. Sekarang kita akan membahas pada peralatan yang real ya. Di sini pada peralatan yang real itu ada deviasi dari kondisi ideal. Yang kemarin tuh plug flow sama mix flow adalah kondisi ideal. Nah, yang tidak menyebabkan ideal itu ada beberapa faktor, yaitu adalah RTD, residence time distribution. Jadi distribusi waktu tinggal material yang mengalir melalui bejana. Keadaan agregasi material yang mengalir. Jadi mereka kadang-kadang ada yang bergerombol gitu ya. Kemudian pengadukan. Jadi pengadukannya tuh di awal atau di akhir itu akan mempengaruhi ketidakidealannya. Sekarang kita akan membahas ini. Distribusi waktu tinggal. Deviasi dari pola alir ideal dapat disebabkan oleh channeling fluida, kemudian recycling fluida, atau terbentuknya daerah stagnan di dalam bejana. Nah, ini figur 11.1. Nah, ini. Jadi ini yang disebut dengan daerah stagnan, dia tidak teraduk ya, sehingga tidak akan kontak. Misalnya kalau reaktan itu tidak terjadi pertemuan. Kemudian ada juga yang disebut dengan channeling ya. Jadi channeling dia langsung keluar ya, tidak ada kontak dengan yang reaktan satunya ya, atau ada yang disebut dengan short circuiting. Jadi dia langsung keluar. Itu yang menyebabkan ketidakidealan yang ada di dalam proses. Nah, ya. Kemudian kita akan mengenal dengan residence time distribusi untuk aliran non ideal. Jadi kalau aliran yang ideal itu kita menyebutkan dengan tau waktu tinggal, kalau ini di sini adalah distribusi waktu tinggal. Diva perhatikan, nah. Diva kalau ngambek terus tak perhatikan, perhatikan gurunya. Keadaan agregasi aliran material. Jadi material yang mengalir itu kadang-kadang membentuk sebuah agregasi. Agregasi itu kayak kumpulan ya, agregat. Tergantung pada sifatnya. Maka di sini ada dua tipe.
Ada yang disebut dengan mikrofluid, ada yang disebut makrofluid. Ya. Contohnya untuk sistem fase tunggal, nah, seperti ini. Jadi kalau yang disebut dengan mikrofluid itu misalnya gas atau liquid yang tidak viskos, itu disebut dengan mikrofluid. Kalau yang untuk makrofluid, partikel padatan, kemudian liquid yang sangat viskos, ya itu disebut dengan makrofluid. Untuk sistem dua fase, jadi aliran padatan biasanya mempunyai performance seperti makrofluid. Tetapi untuk gas yang bereaksi dengan liquid bisa fasenya itu tergantung ya, tergantung misalnya pada gambar 11 titik ini gambar di bawahnya. Nah, ini misalnya ini ada liquid, kemudian ada gas ya, gas yang dibabelkan ke dalam liquidnya, dimasukkan ke dalam liquid bentuk gelembung. Maka di sini gasnya itu sebagai makrofluid, kemudian liquidnya sebagai mikrofluid. Atau sebaliknya seperti ini. Di sini ada yang di spray, yang dimasukkan adalah liquidnya. Jadi liquidnya dimasukkan ke dalam gas. Ya. Maka di sini gasnya sebagai mikrofluid dan liquidnya sebagai makrofluid. Kemudian pengadukan, jadi pengadukan ini elemen fluida dapat teraduk satu sama lain ya. Jadi bisa di awal atau bisa di akhir. Kita lihat gambarnya. Nah ini. Kalau ini adalah pengadukannya di awal. Kalau ini adalah pengadukan seragam, ini yang ideal. Kemudian ini adalah pengadukannya di akhir. Ini akan mempengaruhi pada waktu tinggalnya nanti. Kemudian ini yang disebut dengan tadi distribusi ini. Age distribution of fluid RTD. Jadi elemen fluida mempunyai rute yang berbeda melalui reaktor. Jadi tiap elemen fluida itu mempunyai panjang waktu yang berbeda untuk melalui reaktor. Distribusi waktu tersebut untuk masing-masing aliran fluida yang meninggalkan bejana disebut dengan exit age distribution A atau resident time distribution RTD. E itu adalah satuannya per waktu. Maka kita akan mempunyai menyatakan RTD itu di dalam sebuah kurva ya, kurva di mana nanti luasan di bawah kurva itu adalah 1. Jadi integral E dt itu sama dengan 1. Dengarkan. Kamu sekolah ndak? Dengarkan toh. Kemudian ini jadi kurvanya itu seperti kita lihat. Nah, ini kurva. Nanti kita akan buka kurva E lawan T sehingga total areanya itu adalah 1. Nah, sekarang metode eksperimen untuk mencari E. Nah, nanti ada metode eksperimennya untuk mencari E. Cara langsung dan paling mudah untuk mencari E adalah menggunakan physical dan tracer yang non reaktif. Jadi jangan yang bereaksi tapi yang tidak bereaksi. Nah, tapi untuk tujuan tertentu kadang-kadang digunakan tracer yang reaktif. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas tracer yang non reaktif. Kemudian nanti ketika eksperimen tuh ada beberapa macam input. Ada inputnya berupa pulse, kemudian step, kemudian periodik, kemudian random. Tapi yang dibahas di dalam bab ini adalah pulse sama step. Kemudian eksperimen ya. Jadi kalau nanti inputnya berupa pulse ya, berupa pulse.
Nih, misalnya gini, kita akan mencari kurva E untuk bejana, volumenya V, meter kubik, kemudian di situ ada aliran sebesar V meter kubik per detik, kemudian di dalam bejana tersebut dimasukkan M unit tracer, kilogram atau mol ke dalam fluida yang masuk ke dalam bejana tersebut. Kemudian dicatat kurva C ya, konsentrasinya. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Area di bawah kurva A sama dengan integral C dt atau sama dengan penjumlahan CI delta TI itu sama dengan M per V. Atau rata-rata dari kurva C pas itu adalah T bar sama dengan ini. Integral T C dt per integral C dt sama dengan sigma TI CI delta TI per sigma CI delta TI sama dengan volume per volumetric rate-nya. Untuk mencari kurva E, itu ya benar sekolahnya, ya benar lah. Untuk mencari kurva E dari kurva C, maka kita akan mengubah skala konsentrasi sehingga luasan di bawah kurva itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita punya kurva C, maka kita akan mengubah menjadi E. Tinggal E sama dengan C pars per A. A-nya itu M per V itu. Kemudian ini adalah, ini contohnya ya. Jadi misalnya di sini ada reaktor, kemudian ini laju alirnya adalah V meter kubik per detik. Nah, kemudian di sini adalah M dimasukkan ke dalam bejana tersebut. Ini bentuk dari kurvanya. Kemudian ini adalah kurva keluarannya seperti ini. Ada C pulse lawan T. Kemudian nanti Anda disuruh mencari E, maka nanti nilai C ini dibagi dengan A-nya. Nah, kemudian di situ juga ada beberapa istilah E theta itu adalah T bar kalikan E. Ini ada persamaannya. Kalau tadi adalah yang pulse, sekarang itu yang step eksperimen. Jadi di sini yang masuk bentuk kurvanya, jadi bentuk kurvanya seperti ini. Pada saat T kurang dari 0, tidak ada tracer. Pada T lebih besar dari 0, tracer yang masuk sebesar M, ya, M kilogram per detik. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. C max itu, C max-nya bisa dicari dengan M per V. Kemudian area yang diarsir ini, C max T bar, ya. Saya tidak membahas hubungan antara kurva F dan E, jadi saya tidak membahas itu. Nah, ini F-nya enggak perlu, saya enggak bahas itu. Nah, ini contoh 11.1. Mencari RTD melalui eksperimen. Kemudian nanti kita membaca konsentrasi di dalam tabel E11.1. Nah, ini. Nah, Anda punya kurva T lawan C, ya. Kemudian setelah itu Anda mencari T-barnya berapa, ya. T-barnya berapa, kemudian area di bawah kurva adalah sigma C kalikan delta T. Kemudian untuk mencari E adalah area di bawah kurva
harus sama dengan 1 sehingga E sama dengan C per area. Ya, ini Anda udah mendapatkan kurva E. Jadi kurva E-nya ini yang biasanya dicari. Kemudian berikutnya ini nanti contoh soal bisa nanti Anda pelajari sendiri. Oke. Konvolusi enggak. Ini masuk ke konversi. Jadi seperti ketika kita belajar ideal, kita akan mencari konversinya. Bangku itu apa itu? Bangku itu tempat duduk. Tempat duduk. Konversi di dalam reaktor alir non ideal. Untuk mengevaluasi reaktor ya, kita mempunyai 4. Hah? Mana jadi? Genting itu darurat. Darurat, bentar ya. Ibu panggilin. Ibu ngajar, Ibu panggilin ayah ya. Genting itu darurat. Bentar. Ya, Ibu ngajar bentar ya. Ibu. Ya. Diva minta tolong ya. Ayah ke situ. Ibu lagi ngajar. Jadi untuk mengevaluasi performan dari reaktor kita mempunyai beberapa faktor yaitu kinetika reaksi, kemudian RTD fluida, kemudian pengadukannya ya di awal atau di akhir, kemudian apakah fluida itu makro atau mikro. Jadi kalau fluidanya itu sifatnya mikro, maka dia persamaannya sama dengan bab yang sebelumnya. Ya. Sama dengan bab 5 dan bab 6. Kemudian kalau dia makro, dia yang ngikuti yang di sini bersamaan di bab 11. Nah, ini contohnya. Nah, jadi untuk pengadukan yang late mixing, jadi pengadukannya di akhir itu untuk N lebih besar dari 1. Kemudian untuk pengadukan awal dia N-nya kurang dari 1. Kemudian untuk makrofluid maka kita akan membayangkan itu elemen fluidanya itu seperti little clam itu jadi Anda membayangkan sebuah elemen gitu ya. Nah, jadi nanti persamaannya diskrit kayak gini. Jadi sigma CA per CA0 exit ya pada saat keluar sama dengan integral CA per CA0 EDT untuk masing-masing elemen ya atau little batch. Jadi dianggap tiap elemen itu seperti batch fluid ya. Kemudian konversinya ada beberapa persamaan di sini yang bisa digunakan integral XA elemen EDT atau seperti ini CA per CA0 sama dengan sigma CA per CA0 masing-masing elemen kalikan EDT. Nah ini kemudian untuk reaktor batch-nya ini kita punya persamaan yang di bab 3. Untuk reaksi orde 1, CA per CA0 elemen sama dengan E pangkat min KT. Untuk reaksi orde 2, CA per CA0 elemen sama dengan 1 per 1 plus K CA0T. Kemudian untuk reaksi orde N, ini persamaan 16. Jadi tergantung soal itu masuk ke orde berapa. Nah, kita lihat konversi. Tujuan akhirnya adalah mencari konversi ya. Konversi di dalam reaktor yang mempunyai aliran non ideal. Bejana pada contoh, jadi contoh yang tadi itu digunakan sebagai reaktor untuk mendekomposisi liquid dengan laju min RA sama dengan KCA. Berarti orde 1. K sama dengan 0,307. Kemudian carilah
fraksi reaktan yang tidak terkonversi di dalam reaktor real dan bandingkan dengan fraksi yang tidak terkonversi di dalam reaktor plug flow pada ukuran yang sama. Jadi Anda kalau mengerjakan ini, misalnya udah tahu yang plug flow konversinya 80, jadi kalau misalnya reaktornya tidak ideal, itu harus dibawa plug flow ya. Atau kalau plug flow sama mix flow tinggi mana konversinya? Rifki, monggo. Konversinya lebih tinggi mixed, Bu. Kondisinya pada umumnya adalah lebih tinggi plug flow. Ya. Kalau yang tidak ideal nanti konversinya di antara. Jadi lebih tinggi dari mix flow, lebih rendah lebih tinggi dari mix flow, lebih rendah dari plug flow. Berada di antara. Nah, ini. Maaf Bu, boleh tanya Bu? Iya, monggo. Oh ya Bu, saya tadi mau tanya di awal-awal gimana, jadi saya masih belum ngena atau paham Bu, kondisi tidak idealnya itu dikatakannya di mana? Karena kalau kita menilai dari termodinamika kan jelas Bu, kondisi ideal itu seperti ini, kondisi non ideal seperti ini. Nah pada FK ini yang menyebabkan non ideal itu apa Bu? Itu satu. Iya, misalnya gini ya, Anda bayangkan di dalam sebuah industri, misalnya tadi ada pack bed ya, ada reaktor pack bed. Saya kembali ke awal dulu. Nah ini ketidakidealannya itu tadi misalnya ini kan pengadukannya cuma sampai di sini kan ya. Jadi di sini ada yang tidak teraduk. Tidak teraduk artinya reaktan misalnya reaktannya tidak homogen ya. Ini kan pelajaran yang tidak homogen di bab antar K2 itu. Dia menyebabkan tidak ada kontak antara reaktan A dan B ya. Oke, Jadi berarti kondisi ideal itu jikalau reaktan A dan B ini berkontak semuanya, seluruhnya berkontak. Iya, terkontak semua. Jadi kayak tadi ya pengadukan apakah dia di awal, di akhir atau dia seragam ya, itu berbeda. Nah, jadi yang ideal itu yang seragam. Tapi kadang-kadang kan pengadukannya nggak bisa. Misalnya Anda mendesainnya kurang tepat ya. Atau alirannya seperti ini. Jadi ada yang tidak kontak langsung sirkuit. Misalnya ini. Short circuiting. Jadi dia setelah masuk langsung dia keluar. Ya. Itu yang menyebabkan ketidakidealan. Jadi FTD ini waktu yang dibutuhkan untuk berkontak semua gitu berarti Bu. Nah ya gini, saya bayangkan di dalam sebuah kelas ya, misalnya Anda satu angkatan. Satu angkatan itu kalau Anda ideal itu Anda semua lulus 4 tahun ya. Kalau Anda menyerap semuanya ilmu-ilmu, ada scam, kegiatan soft skill, kegiatan hard skill-nya Anda udah terpenuhi semua, Anda keluar semua 4 tahun. Tapi ternyata ada yang ketinggalan karena mungkin sibuk di soft skill-nya, kegiatannya banyak, akhirnya bolos kuliah-kuliahnya. Nah itu menyebabkan yang keluar tuh nggak semua 4 tahun ya. Ini adalah distribusinya. Distribusi rata-ratanya akhirnya keluarannya berapa. Tapi harapannya seangkatan nanti keluarnya sama ya. 4 tahun semua. Jadi itu. Bisa nggak dibayangkan? Oke. Oh berarti begini Bu. Jika FTD-nya misal 4 tahun ya Bu ya. Jika 4 tahun ini kan kondisi ideal. Berarti kalau FTD-nya 4 berarti dia sama kayak tahu ya Bu ya. Atau ideal. Iya sama dengan tahu. Jadi dia itu ideal. Tapi kan karena mungkin di satu angkatan tuh jarang sekali ya langsung keluar satu angkatan tuh jarang.
Mesti ada yang ninggal 1, 2 gitu. Nah, itu disebut dengan distribusi. Berarti Kayak nanti nilai RTD ini lebih besar ya Bu ya? Nilai RTD ini lebih besar dari nilai idealnya berarti Bu? Atau nggak iya, selalu? lebih besar dari nilai idealnya. Atau kalau dilihat konversinya ya, konversinya lebih rendah. Kalau Anda nyatakan dalam sebuah konversi. Jadi kalau konversinya 100%, dia semua keluar, artinya semua menjadi produknya. Tapi karena ada yang ketinggalan, lalu ada yang satu lebih lama dia. Ya, bisa dibayangkan. Bisa Bu? Nah, Bisa. itu faktor-faktornya ya. Faktornya kayak tadi pengadukan ya. Jadi kontak, misalnya kalian kontaknya dengan dosennya jarang ketemu, bolos, itu yang menyebabkan tidak sama keluarnya. Atau agregasi tadi, Anda lebih suka ngumpul-ngumpul ya di kafe, bukan di sekarang banyak kafe tapi banyak tutup kan karena pandemi. Nah, itu yang menyebabkan keluarnya tidak sama, gitu loh, seperti itu. Oke. Jadi tadi masuk ke konversi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi dengan pertanyaan saudara mungkin yang lain juga, oh bayangannya seperti itu, ternyata yang disebut dengan tidak ideal. Jadi yang di bab 11 itu adalah mencari secara data ya. Kemudian nanti di bab 13 ada permodelannya. Dan 14, jadi ada 2 permodelan yang akan dibahas di bab 13 dan 14. Bentar, tadi masuk di konversi. Nah, jadi ini adalah suruh membandingkan nanti dengan reaktor yang plug flow. Nah, ini didapatkan untuk reaktor plug flow-nya. Ca per Ca0 ada 0,01. Sehingga fraksi yang tidak terkonversi adalah 1%. Kemudian untuk reaktor realnya ini dicari, nanti Anda bisa mempelajari di Levenspiel gimana ya. Jadi ini ada T sama E. Ini data yang sudah didapatkan dari contoh soal sebelumnya. Kemudian K kalikan T, kemudian eksponensial pangkat min KT. Ya. Kemudian dicari pada masing-masing data. Kemudian ini nanti dijumlahkan. E min KT kalikan E delta T 0,0469. Tadi kan 0,1 ya, berarti konversinya berapa? 0,9 ya, 0,99 ya. Ini lebih rendah konversinya. Berarti berapa? 1 min 0,0469. 0,95 ya, ini 0,95. Ketika pakai plug flow 0,99. Nah, ini contoh yang kedua. Ini adalah orde 2. Min RA KCA kuadrat. K-nya sudah diketahui. Carilah konsentrasi A rata-rata. Ya. Di sini RTD-nya sudah dikasih tahu. RTD-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian C1 ini 1 sampai 3 ya. Kemudian kita nggak tahu C-nya berapa di sini. Nah, ini untuk persamaan batch dari untuk orde 2 ya. Orde 2 seperti ini. 1 per K Ca0T, tinggal dimasukkan Ca0-nya sama K-nya. Sehingga punya persamaan 1 per 1 plus T. Kemudian dengan E 0,5 untuk T1 sampai dengan 3. Jadi syaratnya tadi kurva E-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Sehingga didapatkan E-nya di sini adalah 0,5. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Ca per Ca0-nya tadi 1 per 1 plus T, E-nya adalah 0,5. Nah, kemudian tinggal dijadikan, diintegralkan
1 sampai dengan 3. Ya. Sehingga didapatkan 0,347. 65%. Nah, ternyata bab 11 cepat ya. Nah, sekarang adalah tugas saudara ya untuk semua bab 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 sampai konversi ini. 11.7, 11.8, 11.9, 11.11. Nah ini, jadi tiap orang itu satu soal, ya. Nah, biar nanti cepat bisa dibahas ya. Misalnya, saya atau gimana baginya supaya cepat? Tiap orang satu soal, nanti Anda kerjakan, nanti presentasi hasil pekerjaannya. Ini siapa ini? Saga jadi komteng ya? Iya Bu, sepakat. Jangan. Sudah komplain di tempat lain, Bu. Sudah komplain di tempat lain. Belum Bu, bohong Bu. Ahmad Habib jadi komteng ya. Habib. Iya Bu. Ya, jadi komteng ya. Iya Bu, siap. Ya, sekarang gimana membagi ini? Soal-soal yang di Levenspiel itu tiap orang satu soal. Nanti presentasi masing-masing hasil pekerjaannya. Monggo dilihat di absennya ya, diurut. Saya tuh diulang lagi ke atas gitu ya. Monggo Habib. Dibagi Habib. Iya Bu, sebentar. Ya. Baik, kita nunggu Habib membagi dulu.
saya yang bagi dulu untuk sementara. Berikutnya, nah, Anda langsung catat ya. Saya langsung lihat dari layar siapa yang ada di layar. 11.1 Ahmad Rifki. Catat ya, Ahmad Rifki 11.1. Ya, Bu. Oke, 11.2. Siapa ini? Muhammad. Bentar, saya lewat sini aja. Abdul Hafid. Abdul Hafid 11.2. Baik, Bu. Ya. Adinata 11.3. Baik, Bu. 11.4 Afif. Baik, Bu. Abdul Hafid 11.5. Saya sudah 11.2 tadi, Bu. Oh sudah ya? Oh, ada di Iya. bawah lagi tadi. Nah, posisinya pindah. Bentar, Adinata sudah ya Adinata? Adinata? Sudah, Bu. Ternyata sudah, Bu. Berarti ke bawah. Sudah. Oh iya ya. Bu. Bentar. Lewat sini aja. Afif. Rifki. 11.5. 11.5 tadi sudah ya? Rifki saya, Bu. Rifki Arya. Oh, Rifki Arya. Siap, Bu. Ya. 11.6 Ramadi Saga. Ya. Kemudian 11.7 Aldrin. Baik, Bu. Kemudian 11.8 Maulud Dandru, namanya Angele. Iya, Bu. Ya. Pratama Tegar 11.9. Baik, Bu. 11.11 Afifa. Ya, Bu. Anggun. Kembali lagi Anggun 11.1. Baik, Bu. Ahmad Habib 11.2. Iya, Bu. Ahmad Habib sudah tadi ya? Bu. Belum. Belum, Bu. Oh iya, Ifat 11.3. Ifat. Ya, Bu. Ya, 11.3 ya. Mega Putri 11.4. Mega. Iya, Bu. Ya. Tommy 11.5. 11.6 Ninda. Teguh Sukindra 11.7. Baik, Bu. Widya 11.8. Baik, Bu. Terus ini Muhammad Farizal ya. Muhammad Farizal 11.9. Siap, Bu. Merlin 11.11. Baik, Bu. Saida 11.5. Baik, Bu. Ya, Adinata sudah Adinata. Sudah, Bu. Ya. Siapa yang belum? Saya, Bu, belum, Bu. Siapa? Oh, Rozi di skip. Muhammad Fakhrozi, Bu. Oh, Farul Rozi. Iya. Farul Rozi 11.6. Oh iya, baik, Bu. Oke, monggo dikerjakan dulu. Nanti presentasi. Saya tadi juga 11.6, Bu. Kerjain berdua sama Rosi berarti, Bu. Iya, nggak apa-apa.
Karena nggak cukup soalnya kalau satu-satu. Jadi ada yang soal sama dikerjakan 2 orang. Enggak. Bisa berdiskusi dengan yang sama, dengan temannya. Permisi Bu, mohon maaf, saya Sarah tadi mati lampu. Untuk nomor saya itu bagian nomor berapa ya Bu? Sarah, suaranya nggak jelas. Sarah belum dapat nomor ya? Belum dapat Bu, tadi ada sedikit kendala mati lampu di rumah. Oh iya, 11.9. Enggak. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, iya.